Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat siang kepada Ibu Ayu dan teman-teman. Terima kasih telah memberikan kami waktu untuk melakukan presentasi mengenai tema yang berjudul Hukum Privat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu 1. Evan Ilham Laksana, yang kedua Pradisti Titania Ayodhya Putri, yang ketiga Gering Osborne Martua Sinaga, yang keempat Siwindani Tripuspita, yang kelima Nadia Roysatul Hasanah, yang keenam Zaskia Audrey Primatasari, dan yang terakhir yaitu Berliani Dwi Purwandini. Hukum privat. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Jenis hukum privat. Jenis hukum privat dibagi menjadi dua, yaitu hukum perdata dan hukum dagang. Kenalkan, nama saya Pradisti Titania Ayodhya Putri dengan NIM 811420484. Saya akan menjelaskan tentang pengertian inti hukum perdata. Yang pertama, pengertian hukum perdata secara etimologi. Hukum perdata terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan perdata. Hukum berarti aturan, undang-undang, atau norma. Sedangkan perdata adalah hubungan orang yang satu dengan yang lainnya. Dapat disimpulkan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, pengertian hukum perdata secara terminologi. Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan. Hukum perdata di Indonesia diberlakukan bagi dua golongan. Yang pertama adalah untuk golongan bangsa Indonesia asli, berlaku hukum adat, yaitu hukum yang sejak dulu ditetapkan berlaku di kalangan rakyat yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat mengenai segala soal dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kedua adalah untuk golongan warga negara bukan asli yang berasal dari Tionghoa dan Eropa, berlaku KUH Per dan KUHD. Sumber-sumber hukum perdata yaitu ada 5 yang akan saya sebutkan. Yang pertama ada Algemene Bepalingen van Wetgeving atau disingkat AB, yaitu ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua ada KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. Yang ketiga ada KUH Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang agraria. Sejarah hukum perdata. Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Prancis yang disusun berdasarkan hukum Romawi, yaitu Corpus Juris Civilis, yang pada zaman dahulu dianggap sebagai hukum paling sempurna. Belanda kemudian merdeka dan mengharapkan kitab undang-undang hukum perdata yang baru. KUH Perdata yang baru dibentuk, tetapi kemudian tidak jadi karena mendapatkan pemberontakan dari Belgia. Pada akhirnya, Belgia memisahkan diri dan pada tanggal 1 Oktober 1838, Belanda akhirnya berhasil merealisasikan dua kodifikasinya, yaitu BW atau Burgerlijk Wetboek yang kemudian dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan WVK atau Wetboek van Koophandel yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Baik, di sini saya, Nadira Tukasana, akan membahas tentang asas hukum perdata. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Asas ini menekankan bahwa setiap orang dapat melakukan perjanjian dalam bentuk apapun, baik yang sudah diatur undang-undang maupun yang belum. Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Yang kedua, asas konsensualisme. Asas ini terdapat tata cara melakukan sebuah perjanjian. Yang ketiga, asas kekuatan mengikat. Asas ini membahas tentang perjanjian seseorang baru terikat apabila masing-masing pihak ikut dalam perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam. Contohnya seperti perjanjian perusahaan atau sejenisnya. Yang keempat, asas persamaan hukum. Asas ini membahas tentang subjek hukum yang membuat perjanjian memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Yang kelima, asas moral. Asas ini terkait perilaku atau perbuatan yang dilakukan setiap orang dalam pelaksanaan perjanjian.
Yang keenam, asas kepatutan. Asas ini berisi ketentuan yang diharuskan oleh kepatutan. Asas kepatutan tertuang dalam pasal 1338 KUH Perdata. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan jenis-jenis hukum perdata serta menjelaskan secara sederhana jenis-jenis hukum perdata. Yang pertama, hukum perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di sini pernikahan dianggap sah di mata hukum ada beberapa hal. Yang pertama, dilakukan berdasarkan hukum agamanya dan kepercayaannya. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua mempelai atau kedua belah pihak. Untuk laki-laki minimal berumur 19 tahun, sedangkan perempuan minimal berumur 16 tahun. Bagi yang berumur kurang dari 21 tahun, harus memiliki izin dari kedua orang tua atau wali. Yang kedua, hukum waris. Hukum waris merupakan suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak seperti keluarga dan masyarakat yang berhak, seperti perihal pembagian warisan atau perihal wasiat. Dan yang ketiga, hukum kekeluargaan. Hukum kekeluargaan mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, seperti keturunan, kekuasaan orang tua, atau orang yang hilang. Dan yang keempat, hukum perikatan. Hukum perikatan ini merupakan hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena sebuah perbuatan, peristiwa, ataupun keadaan yang terjadi. 5. Hukum perorangan. Hukum perorangan ini adalah hukum yang mengatur tentang subjek hukum, yaitu manusia, dan keahlian dalam memilih hak-hak serta pengambilan tindakan dalam menjalankan hak-haknya. Dan yang terakhir adalah hukum kekayaan. Hukum kekayaan ini mengatur benda dan hak yang dapat dimiliki atas benda. Benda yang dimaksud adalah barang dan hak yang dimiliki orang tua atau sebagai objek milik. Baik, sekian dari saya. Jika ingin bertanya, boleh bertanya pada diskusi kita pada hari Jumat. Terima kasih. Berlanjut kepada hukum dagang yang memiliki pengertian, hukum dagang adalah ilmu yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Jadi, intinya hukum dagang itu menyatakan bahwa serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Dan mengapa hukum dagang ini ada? Karena berhubungan dengan hukum Romawi atau Corpus Iuris Civilis tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara yang ada pada waktu itu, sehingga para pedagang membuat peraturan sendiri di samping hukum Romawi yang masih bersifat kedaerahan. Kurang lebih berdiri sejak tahun 1500-an di Italia dan sekitaran Prancis Selatan. Selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum dagang. Ada 4, yaitu yang pertama, 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disingkat KUHD. Yang kedua yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang disingkat KUH Perdata. Dan yang ketiga Peraturan Perundang-undangan. Di antaranya yaitu UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas atau PT. Yang ketiga, UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta. Yang keempat, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha. Yang kelima, UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dan yang terakhir yaitu Hukum Kebiasaan. Di sini, saya, Najwa Sanah, akan menjelaskan tentang sejarah hukum dagang.
Perkembangan hukum dagang di dunia telah berlangsung pada tahun 1000 hingga 1500 pada abad pertengahan di Eropa. Kala itu telah lahir kota yang berfungsi sebagai pusat perdagangan seperti Genoa, Venesia, Versailles, Florence, hingga Barcelona, dan negara-negara lainnya. Meski telah diberlakukan hukum Romawi, namun berbagai masalah terkait perdagangan belum terselesaikan. Maka dari itu, dibentuklah hukum perdagangan. Kodifikasi hukum dagang pertama dibentuk di Perancis dengan nama Ordonnance de Commerce pada masa pemerintahan Raja Louis XIV pada 1673. Pada 1681, lahirlah kodifikasi hukum dagang kedua dengan nama Ordonnance de la Marine. Kedua hukum itu kemudian menjadi acuan dari lahirnya Code de Commerce, hukum dagang baru yang mulai berlaku pada tahun 1807 di Perancis. Code de Commerce kemudian menjadi cikal bakal hukum dagang di Belanda dan di Indonesia. Sebagai negara bekas jajahan Perancis, Belanda memberlakukan Wetboek van Koophandel yang diadaptasi dari Code de Commerce. Lalu Belanda menjajah Indonesia dan turut mempengaruhi perkembangan hukum dagang di Indonesia. Akhirnya lahirlah Kitab Undang-Undang Dagang KUHD yang diadaptasi dari Wetboek van Koophandel yang kemudian menjadi salah satu sumber dari hukum dagang Indonesia. Macam-macam persekutuan dagang ada 5, yang diantaranya yang pertama ada firma. Firma adalah suatu bentuk perusahaan yang diatur bersama-sama dengan perseroan komanditer dalam bagian 2 dari bab 3 Kitab 1 KUHD dari pasal 16 sampai dengan pasal 35. Yang kedua ada perseroan. Perseroan adalah bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHS. Menurut Tirta Mijaya SH, perseroan adalah bentuk pokok untuk perusahaan yang diatur dalam KUHD dan juga mengatur di luar KUHD. Yang ketiga ada perseroan terbatas atau yang disebut juga dengan PT. Dalam KUHD tidak memberikan definisi tentang perseroan terbatas dan KUHD hanyalah mengatur bentuk perseroan ini secara terbatas dan sederhana. Hanya ada 20 buah pasal dalam KUHD yang khusus mengatur PT, yaitu pasal 36 sampai dengan 56. Yang keempat ada perseroan komanditer, adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab atas keseluruhannya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dan yang terakhir atau yang kelima ada koperasi. Koperasi adalah salah satu pelaku ekonomi yang penting dan diakui di Indonesia di antara 3 pelaku ekonomi, yaitu pemerintah atau BUMN, swasta atau BUMS, dan koperasi. Dasar pertanggungan hukum dagang. Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, yaitu asuransi, dan memiliki nama lain yaitu verzekering atau pertanggungan. Hukum mengenai asuransi diatur salah satunya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dan juga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Adanya hukum asuransi bertujuan untuk mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian asuransi atau biasa disebut sebagai penanggung dan tertanggung.